Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Nur Fadila, mahasiswa program Studi PGMI dengan NIM 2025-0101-04030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu evaluasi pembelajaran SD. Dari asesmen autentik hingga instrumen HOTS, sebagai calon guru, kita perlu menyadari bahwa cara kita menilai siswa akan sangat menentukan bagaimana cara siswa tersebut belajar. Oleh karena itu, mari kita bedah bagaimana teknik evaluasi yang modern dan bermakna. Mengapa evaluasi harus berubah? Mengapa kita harus beralih dari sekedar tes pilihan ganda? Dalam mata pelajaran IPS, kompetensi yang ingin dicapai bukan hanya sekadar hafalan, nama pahlawan, atau tanggal sejarah. IPS adalah tentang fenomena sosial, sesuai dengan panduan dalam handout ini. Evaluasi tidak boleh berhenti pada hafalan, tetapi harus menangkap kinerja nyata siswa saat mereka memahami masalah sosial. Kita harus menilai secara utuh 3 ranah utama, yaitu kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan praktis, dan efektif atau sikap sosial. Inilah yang kita sebut sebagai perubahan paradigma. Dari penilaian yang hanya mengukur menjadi penilaian yang mendorong pembelajaran melalui umpan balik yang konstruktif. Teknik pertama yang sangat relevan untuk IPS SD adalah penilaian proyek. Proyek adalah kegiatan jangka panjang di mana siswa mengamati lingkungan sosial mereka. Contohnya, kita bisa meminta siswa membuat peta sosial lingkungan sekolah atau poster kampanye anti-bullying dalam proyek ini. Kita tidak hanya menilai hasil poster yang bagus atau dekorasi yang cantik, tetapi kita menilai prosesnya, bagaimana mereka mengumpulkan data, bagaimana mereka menyusun kesimpulan, dan bagaimana mereka mengomunikasikan temuan tersebut. Guru harus menyiapkan rubrik yang jelas agar penilaian tetap objektif dan adil bagi setiap kelompok. Selanjutnya adalah penilaian portofolio. Portofolio ini ibarat rekam jejak perjalanan belajar siswa. Isinya bukan sekadar map berisi tumpukan kertas, melainkan kumpulan karya pilihan seperti lembaran refleksi, draft laporan, hingga foto produk proyek. Keunggulan portofolio adalah adanya proses revisi. Siswa bisa melihat draft awal mereka yang mungkin masih kurang, lalu memperbaikinya berdasarkan masukan dari guru hingga menjadi hasil yang terbaik. Di sini kita menghargai proses tumbuh kembang siswa, bukan hanya hasil akhir yang kaku. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan refleksi diri siswa. Teknik ketiga yang tidak kalah penting adalah observasi. Mengapa observasi? Karena IPS penuh dengan praktik sosial. Kita tidak bisa menilai sikap toleransi atau tanggung jawab hanya lewat soal pilihan ganda. Guru perlu mengamati secara langsung saat siswa sedang berdiskusi kelompok atau melakukan simulasi penyawarah kelas, agar observasi ini tidak subjektif atau berdasarkan perasaan guru saja. Kita harus menggunakan instrumen seperti lembar checklist atau catatan anekdot. Misalnya, kita mengamati apakah seorang siswa mau mendengarkan pendapat temannya tanpa memotong pembicaraan. Inilah bukti nyata dari keberhasilan pendidikan karakter dalam IPS. Terakhir, kita masuk ke penyusunan instrumen HOTS atau High Order Thinking Skill. Soal HOTS sering disalahpahami sebagai soal yang sulit, padahal HOTS adalah soal yang menuntut daya nalar. Ciri utamanya adalah adanya stimulus kontekstual.
seperti gambar, berita, atau kasus nyata. Contohnya, jangan tanya apa dampak membuang sampah, tapi berikan sebuah kasus tentang banjir di selokan warga. Lalu, minta siswa menganalisis penyebab dan mengusulkan 2 solusi yang adil bagi warga sekitar. Dengan soal seperti ini, siswa dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi, bukan sekadar mengingat definisi. Sebagai kesimpulannya, evaluasi yang berkualitas di jenjang SD harus bergeser ke arah asesmen autentik dengan memadukan proyek, portofolio, observasi, dan soal HOTS. Kita membantu siswa tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga cerdas secara sosial dan karakter. Terima kasih.